Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Nur Ayuni dengan NIM 212180103. Di sini saya akan membahas soal-soal yang kemarin sudah saya cari bersama kelompok saya. Nah, di sini saya akan membahas 5 soal AKM kelas 3. Yang pertama adalah contoh soal AKM kelas 3. Salah satu cara menjaga agar tubuh kita sehat adalah A. Malas berolahraga, B. Memilih jajanan sehat, C. Tidak sarapan. Nah, menurut adik-adik gimana nih? Jawaban yang benar adalah ya, betul sekali. Jadi jawaban yang benar adalah memilih jajanan sehat. Lalu kenapa kita tidak memilih opsi A? Nah, pada opsi A ini malas berolahraga, apakah itu bisa menjaga agar tubuh kita sehat? Nah, langkah-langkah menjaga agar tubuh kita sehat itu salah satunya apa? Nah, dengan tidak sering memakan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, perasa. Jadi kita harus memilih jajanan-jajanan yang sehat. Lalu selanjutnya, kalau kita tidak sarapan, apakah kita akan menjadi sehat tubuhnya? Sarapan itu penting sekali untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Jadi jawaban yang benar adalah memilih jajanan yang sehat. Selanjutnya nomor 2. Di bawah ini yang termasuk makanan sehat adalah. Nah, pada soal yang kedua ini masih tentang membahas makanan yang sehat. Di sini ada beberapa opsi pilihan. Yang pertama adalah A. Makanan masih segar, B. Makanan terlalu manis, C. Makanan terbuka. Jadi makanan yang sehat itu yang seperti apa? Coba kita dari yang opsi C dulu, makanan terbuka. Makanan terbuka, makanan kalau sudah diletakkan di ruangan yang terbuka. Misalnya kita menaruh nasi di ruangan yang terbuka, pasti kan sudah sudah tercampur dengan udara-udara yang ada di ruangan tersebut. Misalnya kalau ada orang bersin, pasti kan udaranya pun sudah tercampur dengan bakteri-bakteri yang sudah lewat, mungkin ada lalat atau bakteri-bakteri yang tidak kasat mata. Selanjutnya, pada opsi B, makanan terlalu manis. Misal, makanan yang berlebihan itu tidak baik. Misalnya makanan terlalu manis, makanan terlalu asin, itu tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi kita harus menjaga makanan-makanan itu agar yang sedang-sedang saja, tidak terlalu berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi makanan itu bisa diterima pada tubuh kita. Berarti jawaban yang paling benar apa? Iya, opsi A, makanan masih segar. Kenapa makanan masih segar? Karena makanan yang masih segar pasti akan diterima pada tubuh kita. Contohnya seperti apa makanan yang masih segar? Iya, seperti sayur-sayuran yang segar itu kan tidak layu, tidak busuk. Lalu kalau makanan yang masih segar itu kan masih enak dimakan, masih baru dimasak dan tidak tidak dalam berulang kali pengolahan makanan tersebut. Jadi kalau kita mau makanan yang sehat itu, pilihlah makanan yang masih segar. Selanjutnya ada nomor 3. Ketika memasukkan air ke dalam freezer akan menyebabkan perubahan wujud. Nah, pada semester
pada pertemuan kemarin saya sudah pernah menyampaikan materi tentang perubahan wujud. Perubahan wujud itu ada menguap, mencair, membeku, mengkristal, menyublim. Nah, pasti teman-teman udah tahu beberapa perubahan wujud tersebut. Ya, lalu ini kan ditanyakan perubahan wujud dari air yang dimasukkan ke dalam freezer itu perubahan wujud apa? Iya, benar. Jadi perubahan wujud membeku. Perubahan wujud membeku apa? Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Lalu, kalau opsi yang A itu ada menguap. Menguap itu apa? Perubahan wujud dari cair menjadi uap. Lalu yang opsi B, mencair. Mencair, perubahan wujud dari cair menjadi mencair. Dari padat menjadi cair. Nah, misalnya apa? Kalau mencair, es batu yang ditaruh di ruangan terbuka, es krim yang diletakkan di meja. Tadi kalau yang menguap, contohnya kalau kita memasak air, pasti akan ada uapnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita ke nomor 4. Di nomor 4 ada Udin memiliki 5 ikat lidi dan 3 batang lidi. Jika 1 ikat lidi bernilai 10 dan 1 batang lidi bernilai 1, maka banyaknya lidi yang dimiliki Udin adalah A8, B53, C80. Sebaiknya kita hitung-hitungan dulu karena ini pertanyaan numerasi, jadi kita perlu menghitung dan harus ada oret-oretannya. Coba teman-teman, yuk kita hitung bersama-sama. Udin memiliki 5 ikat lidi dan 3 batang lidi. Nah, 1 ikat lidinya itu berapa tadi? 10. 1 batang sama dengan berapa? 1. Iya, ditanyakan banyaknya lidi yang dimiliki Udin. Nah, berarti kan kita tulis 5 ikat lidi sama dengan kita jadikan batang lidi. Berarti kan 5 dikali 10 sama dengan berapa? 50. Selanjutnya yang 3 batang lidi itu. 3 batang lidi yang tadi itu berarti kan sudah dalam bentuk lidi. Jadi kita tinggal menambahkan dari yang 50 tadi. Tadi kan udah 50. Berarti jumlahkan. Jumlah lidi Udin 50 ditambah 3. Jadi berapa? Iya, 53. Jadi jumlah lidi yang dimiliki Udin berjumlah 53 lidi. Begitu ya. Selanjutnya nomor yang terakhir, nomor 5. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di bawah ini ada opsi A dan B. Yang A itu gambarnya kue tapi lebih kecil daripada yang B. Nah, opsi A itu kuenya 1 dibagi menjadi 2, seperti gambar di bawah tuh. Nah, kalau yang B itu kuenya lebih besar dibanding yang opsi A, tapi sama-sama dibagi 2. Nah, coba kita baca soalnya. Pada gambar di atas, nilai pecahan pada gambar A titik-titik nilai pecahan pada gambar B. Yang A lebih kecil karena ukuran gambar. Yang B sama besar
karena keduanya bernilai setengah. C. Sama besar karena keduanya bernilai 2. Coba kita amati gambar tersebut. Itu kan ada satu kue yang dibagi menjadi 2. Berarti dalam nilai pecahan itu ditulis 1/2. Nah, berarti kan opsi A dan B sama-sama bernilai setengah. Berarti jawaban yang paling benar yang mana? Iya, betul. Jawaban yang benar adalah B, sama besar. Karena keduanya bernilai setengah. Jadi, gambar tersebut sama-sama memiliki nilai pecahan yang sama, walaupun ukuran pada gambar tersebut berbeda, tetapi nilainya tetap sama karena yang ditanyakan adalah nilai pecahan. Sudah selesai pembahasan soal AKM kelas 3. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan soal AKM kelas 3. Kurang lebih